Demo Indonesia gelap. Opung Luhut menjawab, kau yang gelap. Kok bisa begitu, Opung? Kok bisa mereka yang gelap? Tolong dijelaskan. Opung Luhut menjawab, tak perlu dijelaskan karena pikirannya sudah gelap. Waduh, susah ini. Saya mencoba melihat, menganalisa Indonesia gelap dari sisi yang berbeda, dari sisi saya tentunya, ya kan. Indonesia gelap, kenapa gelap? Efisiensi anggaran, kenapa disebut efisiensi? Berhubungan enggak Indonesia gelap dengan efisiensi anggaran? Berhubungan jelas, teramat berhubungan. Kenapa begitu? Para pejabat selama ini sudah cukup enak hidupnya. Anggaran yang sangat fantastis, ya, anggaran yang sangat enak yang diberikan oleh pemerintah selama ini, yang banyak disoroti, semisal studi banding. Dan sampai hari ini, atau saya memang yang kurang paham, yang kurang informasi, tapi sepengetahuan saya, sampai hari ini belum pernah saya mendengar, membaca, atau menonton berita hasil daripada studi banding itu. Dalam artian di luar ekspektasi. Hasil studi banding itu yang kita harapkan mana? Dalam artian juga, ya, hasilnya itu haruslah yang wah, ya, haruslah yang wah, karena sudah gede anggaran yang diberikan. Dan mereka yang studi banding itu, ya, bukan 1-2 orang, satu rombongan besar lah pokoknya, ya. Nah, ada lagi yang lain-lain, kegiatan-kegiatan yang dibuat supaya anggaran turun. Nah, ini semua dalam efisiensi anggaran yang dibuatkan oleh Bapak Prabowo. Kalau tidak salah, ini tidak ada. Hal-hal yang tidak mendukung, hal-hal program-program di mana program itu tidak efektif untuk kemajuan, untuk pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat, itu semua dihilangkan. Nangis kan? Nangis. Mereka sudah merasa bisa jalan-jalan, bisa beli iPhone baru, bisa beli ini, beli itu, makan ini, makan itu, hilang sudah. Ya. Nah, yang mereka mainkan dari efisiensi anggaran itu adalah pengurangan anggaran. Apa itu? Kalau efisiensi artinya anggaran pasti berkurang, ya. Hal-hal yang tidak perlu dibeli, hal-hal yang tidak penting dibelanjakan tidak dibelanjakan lagi, anggaran berkurang. Tetapi main mereka berbeda. Main mereka berbeda. Berbeda apanya? Dengan dikurangnya anggaran, katanya kan, program-program seperti ini hilang. Banyak program yang tidak jalan karena anggaran dikurangi, katanya. Jadi dibalik oleh mereka ini, ya. Nah, dengan cara seperti itu, ya, dengan cara-cara yang mereka mainkan ini, keluarlah tagar, saya yakin, Indonesia gelap. Nah, tagar ini tidak cukup mampu untuk menggoyahkan, ya, efisiensi anggaran yang dimainkan. Demolah kemudian turun ke jalan, bakar-bakar ban, ya. Indonesia gelap. Nah, itulah jelaslah gelap, sudah berasa pasap di mana-mana karena bakar ban. Tapi Opung Luhut mengatakan kau yang gelap, katanya kan. Nah, kemudian siapa mereka yang demo ini? Nah, ini dia contohnya nih. Mereka yang demo ini, perhatikan apa yang ada di balik atau di belakang
para mahasiswa yang demo ini. Ya, ini dia. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, mak jreng. Itu dia. Siapa? Itu partai kan? Partai apa itu? Partai yang kalah di Pilpres kemarin kan? Partai apa itu? Partai yang sekjennya ditahan KPK kan? Nah, partai apa itu? Partai yang melarang kepala daerahnya untuk ikut retreat di Magelang kan? Ya. Partai apa itu? Partai yang memaksakan para kepala daerah untuk tidak tunduk kepada pemerintah, tetapi tunduk kepada ketua partai. Iya kan? Iya dong. Nah, kemudian sekjen yang ditahan KPK apa Hasto? Hasto dong, bukan sekjen. Jadi siapa yang mempolitisasi hukum? Pemerintah atau partai itu? Ya, yang ditahan adalah Hasto, bukan sekjen. Dia ditahan sebagai pribadi, bukan sebagai sekjen. Oke? Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, jadi masalah politik dimainkan lagi kepada mahasiswa dengan istilah efisiensi anggaran, karena banyak pejabat yang tidak suka dengan efisiensi anggaran ini. Bersatulah mereka di jalanan sana demo, ya. Kalau tidak demo, ada dana yang mengalir, ya. Jadi banyak juga sekarang udah tren itu, bukan lagi mahasiswa tapi mahasiswa, ya. Itu dugaan. Tapi sepertinya dugaan itu bukan sekedar dugaan, banyak bukti-buktinya. Kita bisa lihat semua di media-media, oke? Jadi Indonesia gelap. Ada satu lagi, yaitu kabur aja dulu. Nah, ini lagi sama semua ini otaknya nih. Kabur aja dulu itu artinya orang yang tidak bertanggung jawab. Maunya enak aja, maunya senang aja, ya. Maunya hanya dia yang boleh enak, yang lain enggak. Jadi ketika masa-masa terjadi sesuatu yang perlu diefektifkan, mereka tidak mau terima, mendingan kabur, kan begitu, ya kan? Nah, jadi efisiensi anggaran ini tidak ada tujuan pemerintah untuk menghancurkan bangsa ini, tapi untuk menjadikan bangsa ini semakin berpikir positif, berpikir benar, ya, tidak menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak perlu lagi. Kalau masih bisa minum kopi hitam, ngapain minum black kopi, ya? Kalau masih bisa makan ayam goreng, ngapain harus fried chicken? Semua barang sama, namanya yang berbeda, harga berbeda, ya. Jadi inilah efisiensi. Tetapi mereka mainkan anggaran dikurangi. Jadi saya tidak bisa lagi makan ayam misalnya, ya. Kok nggak bisa makan ayam? Ayam goreng yang kau makan, bukan fried chicken, kan seperti itu. Nah, inilah contoh manusia-manusia yang berpikir hanya untuk enaknya dia saja. Dia tidak memikirkan rakyat ini, ya. Mereka komplain tentang makanan gratis, mereka minta pendidikan. Orang tidak bisa belajar, orang tidak bisa membaca, orang tidak bisa bekerja kalau tidak makan. Jadi makan dulu baru bisa belajar. Oke, sehebat-hebatnya otakmu, kalau tidak ada asupan makanan, ya otakmu makin gelap. Ya itulah, bagimulah itu Indonesia gelap, seperti yang dikatakan Opung Luhut. Ya, bagimu juga lah yang mau kabur aja dulu, karena memang itulah sikap-sikap orang yang tidak mau bertanggung jawab, mau enaknya saja. Oke. Jadi bagimu juga lah itu yang mau memaksakan kepala daerah harus tunduk kepada ketua partai daripada kepada presidennya sendiri. Jadi siapa yang memberontak kepada pemerintah? Nah, mari kita berpikir
Di mana kebenarannya?